Setiap rumah tangga terlihat indah dari luar, senyum manis, keluarga harmonis, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun, apa jadinya jika di balik pintu tertutup, justru tersimpan rahasia kelam selama bertahun-tahun, yang akhirnya meledak menjadi sebuah tragedi. Jangan skip, karena akhir kisah ini bakalan buat kalian merinding. Berlatarkan di sebuah kota kecil bernama Selmer, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Matthew, ibu bernama Mary, dan ketiga anaknya, yaitu Hannah, Emily, juga adiknya yang masih bayi. Mereka adalah keluarga bahagia yang harmonis. Terlebih, Matthew merupakan seorang pendeta di wilayahnya. Dia seringkali berkhotbah mengenai pandangannya kepada seorang wanita yang harus dihargai. Sepatutnya para lelaki lebih menghargai ibu, istri, dan semua wanita yang ada di muka bumi ini. Semua jemaatnya sangat suka dengan Matthew, terutama para wanita. Mereka mengidolakan sosok pendeta Matthew. My 3 daughters will be women. My wife, she's a woman. Best friends are women. Lifeblood of this church. Dia juga mengajarkan anak-anaknya cara bertutur kata kepada orang yang lebih tua agar lebih sopan. Ya pokoknya perfect lah, panutan banget pendeta Matthew ini. Nice to see you, ma'am. Teman-teman Mary memuji betapa beruntungnya dia memiliki suami seperti Matthew. Tapi pada kenyataannya keluarga Matthew tidak sesempurna yang mereka lihat, terutama dalam masalah finansial, yang ternyata mereka memiliki pinjaman uang di bank yang harus segera dilunasi. Penghasilan yang dia dapatkan dari komunitas gerejanya belum mampu untuk menutupi hutang-hutang di bank. Dengan terpaksa Mary bekerja di sebuah toko roti sebagai pelayan. Tidak jarang ketika dia sedang bekerja, Mary sering mendapatkan telepon dari pihak bank agar dia segera melunasi tagihannya, karena jika tidak segera dilunasi, bunganya akan terus bertambah setiap harinya. Pihak bank juga mengancam akan menyerahkan masalah ini ke orang lapangan. Mary stres, bingung apa yang harus dia lakukan, terlebih ketika mengetahui pinjaman itu atas nama dirinya. Hal itu pun dia sampaikan kepada sang suami jika ada dari pihak bank yang menghubunginya, namun tidak ada jawaban dari Matthew. Mary adalah seorang ibu yang sangat menyayangi ketiga putrinya. Di suatu pagi, putri sulungnya mendengar suara ledakan senapan dari arah kamar ibunya. Perlahan dia berjalan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba sang ibu berkata dalam keadaan panik agar dia segera bersiap untuk pergi dari rumah ini. Di sini belum diketahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Mary dan ketiga anaknya pun pergi dari sana meninggalkan Matthew seorang diri di dalam rumah. Di perjalanan, putri sulungnya bertanya kepada sang ibu, "Ibu, apakah ada perampok? Kenapa tadi ada suara ledakan? Dan apakah ayah mencoba untuk melawannya? Kenapa kita meninggalkan ayah sendirian, ibu?" "Itu mau ayah kamu," kata sang ibu. Secara tidak sengaja Mary melihat cincin pernikahannya dan kembali membayangkan saat pertama kali mereka menikah. Untuk sementara waktu, mereka menginap di sebuah motel yang berada di pinggir pantai. Di keesokan harinya, di gereja para jemaat sedang menunggu kedatangan pendeta Matthew. Salah satu dari mereka sudah mencoba menghubungi telepon rumahnya, namun tidak ada jawaban. Mereka curiga ada sesuatu yang gak beres, karena Matthew tidak pernah seperti ini sebelumnya. Di sisi lain, sang ibu marah besar ketika Hannah mencoba untuk menghubungi ayahnya. Lalu Mary berkata, "Ayahmu kan selalu berjanji untuk membawa kita ke pantai. Sekarang kita pergi duluan, siapa tahu nanti ayahmu nyusul."
Hannah yang sudah mulai beranjak dewasa bertanya-tanya di dalam hati, ada apa ini sebenarnya? Di malam harinya, tetangga mereka yang juga merupakan jemaat gereja mendatangi rumah Mary. Tidak ada satupun orang yang menjawab sahutannya ketika mereka memanggil-manggil nama Matthew dan juga Mary. Mereka terus berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada di sana. Sontak mereka pun terkejut di saat melihat pendeta Matthew yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan tergeletak dan berlumuran darah. Tidak ingin membuang waktu lagi, tetangganya itu bergegas menghubungi polisi. Pemberitaan tewasnya seorang pendeta yang bernama Matthew menjadi ramai diperbincangkan di berbagai media dan stasiun televisi. Para polisi menduga ini merupakan kejahatan yang sengaja direncanakan karena telah menghabisi suami dan menculik istri serta ketiga anaknya. Polisi juga tidak lupa mengabarkan ibu dan ayah Matthew di kediamannya. Tentu hal itu membuat mereka terkejut. Pasalnya Matthew tidak pernah memiliki musuh semasa hidupnya. Departemen kepolisian di kota itu dan agen FBI mengeluarkan peringatan darurat tentang orang hilang. Bagi siapapun yang menemukan Mary, berusia 31 tahun, berambut coklat, mata coklat dan 3 orang anaknya, masing-masing berusia 12 tahun untuk Hannah, Emily 7 tahun, dan 1 orang bayi, segera melapor kepada pihak yang berwajib karena diduga telah diculik oleh sekelompok bersenjata. Sedangkan Mary dan ketiga anaknya lagi asik bermain di pantai. Mereka sudah lama sekali ingin bermain ke sana, tapi Matthew tidak pernah mengajak mereka liburan. Hari kedua, polisi berhasil melacak keberadaan terakhir nomor ponsel milik Mary yang saat itu berada di titik wilayah pantai Alabama. Mereka meyakini si penculik mengendarai mobil berjenis minivan berwarna perak dengan nomor polisi CHR 241. Tidak ingin membuang waktu lagi, polisi pun bergegas menuju titik lokasi. Salah satu polisi yang sedang berpatroli berpapasan dengan mobil Mary di jalan. Dia berputar arah dan mengejarnya, sehingga mobil Mary terkepung oleh para polisi. Occupants may be armed and dangerous with caution. Possible Tennessee, Charlie, Hotel. It's happening. Mommy, what are they doing? Proceeding with caution. Possible. Okay, girls. What are they doing? Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Hands in the air! Get out of the vehicle! Now! Now! The vehicle! We just hurt my girls. Right, man. Making sure there's no one else. It's okay, baby. Anak-anaknya bingung dong. Kenapa mereka menodongkan senjata? Di sini para polisi itu mengira jika ada orang lain di dalam mobil, yaitu si penculik maksudnya. Tapi dugaan itu terbantahkan setelah menemukan sebuah senapan kaliber 12 di bagasi mobil milik Mary, sesuai peluru yang ada di tubuh Matthew. Mary akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Departemen kepolisian mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa Mary beserta ketiga anaknya sudah ditemukan di jalan pantai Alabama. Mereka dalam keadaan baik-baik saja. Para polisi sedang menyelidiki kasus ini karena di dalam mobilnya tidak ditemukan orang lain, yang itu artinya Mary adalah tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Di sisi lain, Mary diajukan beberapa pertanyaan tentang pernikahannya dengan Matthew. Mary menjawab pernikahannya dengan Matthew sudah menginjak 13 tahun. Awalnya pernikahan mereka tidak ada masalah di 5 tahun awal. Lalu kenapa kamu menghabisi suamimu sendiri? Kata polisi yang menginterogasinya. Mary sontak terdiam seperti orang depresi dan linglung. Di
Di waktu yang bersamaan, kedua orang tua Matthew datang ke kantor polisi untuk menjemput ketiga cucunya. Mereka pun terkejut saat mengetahui Mary adalah tersangka utamanya. Mary didesak beberapa pertanyaan yang membuatnya semakin bingung. Di sini Mary pun menceritakan jika dirinya tidak pernah benar-benar bahagia. Bahkan untuk pergi jalan-jalan saja Matthew tidak pernah mau. Detektif itu bertanya lagi, "Apakah kamu yang menembak Matthew?" Mary menjawab dengan tatapan kosong, "Bisa jadi aku yang melakukan dan bisa juga bukan aku yang melakukannya." Bahkan dia mengaku hampir saja kemarin dia mau menghabisi ketiga putrinya ketika di pantai. Di sini polisi menyimpulkan bahwa jiwa Mary sedang terguncang. Mereka ingin tahu lebih dalam kenapa Mary melakukan seperti itu. Akhirnya dia dipindahkan ke sel tahanan sambil menunggu keputusan sidang. Asleep in bed when he was his wife in Tennessee. Hard evidence to back up those claims. Beberapa hari kemudian, seorang pengacara bernama Steve datang. Dia ditugaskan oleh keluarga Mary untuk membantu permasalahannya di pengadilan nanti. Dia juga memberitahu bahwa foto Mary terpampang di sampul koran harian kriminal. Namun meskipun demikian, dia yakin ada sesuatu yang membuat Mary tega menghabisi suaminya sendiri. Maka dari itu dia datang ke sana agar Mary mau menceritakan penyebab kejadian tersebut. Tapi Mary menolak menceritakan penyebab kejadian ini dengan dalih dia nggak mau membuat image buruk tentang almarhum suaminya di mata publik dan biarkan orang-orang menyangka jika dirinya seorang istri yang jahat. Pengacaranya tidak menyerah begitu saja. Dia berkata, "Aku ini adalah pengacaramu. Gimana mau membela di pengadilan nanti kalau dia sendiri nggak mau cerita?" Di pertemuan ini, Mary masih belum mau menceritakan penyebabnya. Di keesokan harinya, Mary didatangi oleh sahabatnya. Mereka hanya memberitahu jika barang-barangnya sudah diamankan di rumah mereka. Mereka selalu berdoa agar Mary bisa melewati masalah ini. Mary tentu sangat senang. Setidaknya masih ada orang yang peduli. Kini tibalah di mana sidang pertama dilakukan. Di sana Mary didampingi oleh pengacaranya, dihadiri juga oleh kuasa hukum dari keluarga Matthew. Juri memberi pertanyaan kepada Mary, "Bagaimana Anda memohon permohonan agar terbebas dari kasus ini?" Dengan singkat Mary menjawab bahwa dirinya tidak bersalah. Sontak orang-orang yang berada di ruang sidang pun terkejut. Bagaimana bisa orang yang jelas-jelas menembak suaminya sendiri tapi mengaku tidak bersalah? Di luar pengadilan, pengacara mereka saling serang memberikan statement masing-masing. Steve menyatakan bahwa Mary melakukan hal itu dalam keadaan rapuh. Sedangkan pengacara dari keluarga Matthew menyatakan ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Di keesokan harinya, Steve kembali mendesak Mary agar mau mengatakan penyebab dirinya menembak Matthew. Karena jika tidak, dia akan dihukum berat atas tindakannya. Lantas bagaimana nasib ketiga putrimu jika dia lama di dalam penjara, sedangkan mereka sudah tidak memiliki ayah? Atas pertimbangan itu, akhirnya Mary mau menceritakan awal dari kejadian. Mary bercerita, "Awalnya pernikahan kami baik-baik saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Apapun yang Mary lakukan selalu salah di mata suaminya, mulai dari cara berjalan, cara berbicara, cara mencuci baju, selalu dikritik oleh Matthew. Ya mungkin sebagian orang menganggap
itu hal sepele. Tapi perlu diingat, ini merupakan awal mula dirinya merasa tidak dihargai. Bahkan ketika Mary akan memberikan kado ulang tahun putri pertamanya, Matthew menampar dengan keras karena Mary tidak izin terlebih dahulu kepada dirinya. Shirt so tight all of a sudden, what'd you do to it? No, I did not. You don't buy anything for the girls without one. For Hannah's birthday. I didn't spend very much money. Going at you when it happened? Sidang kedua pun dilaksanakan. Pengacara dari pihak keluarga Matthew menggiring sebuah opini, seakan-akan ini semua memang sudah direncanakan. Dia mendapat kesaksian dari sahabatnya Mary bahwa sebelum kejadian penembakan itu, Mary membuka rekening baru atas namanya sendiri dan dia menabung di rekening barunya. Juga berdasarkan kesaksian dari pihak bank, Mary tarik uang tunai setelah 1 hari kejadian itu. Jadi dapat dia simpulkan bahwa Mary dengan sengaja membuat rekening baru untuk merencanakan pembunuhan dan kabur membawa ketiga putrinya. Why? His wife. It's to the one person he thought Matthew Winkler. Crime scene with her children. Murdered Matthew Winkler. Kini giliran Steve yang membela Mary. Dia berkata, setiap orang yang melihat keluarga ini, mereka pasti mengira keluarga yang sempurna, keluarga yang indah. Tapi yang tahu hanyalah Mary karena dia yang menjalankannya. Orang hanya bisa melihat dari luar saja. Mereka nggak tahu jika Mary tertekan karena satu sisi, dia harus menjaga image suaminya sebagai seorang pendeta. Sementara di sisi lain, dia sudah tidak tahan dengan perilaku Matthew yang semena-mena terhadap dirinya. Mary Winkler lived a life. He didn't like the way she talked, the way she walked. But she had to be. Sejak saat itulah, kasus ini menjadi kontroversi. Mary diharapkan untuk mengambil sikap dengan menceritakan secara detail kronologi penyebab maupun kejadian, agar hakim segera memvonis dan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk dirinya. Karena jika tidak, dia akan diberi pasal pembunuhan berencana, minimal penjara seumur hidup. Tentu dia tidak mau jika hal itu terjadi, apalagi sampai kehilangan hak asuh ketiga putrinya. But did he threaten you? I know that he threatened you. Now this is critical. I remember specifically on the morning that it happened. Di persidangan selanjutnya, Mary menceritakan tentang kenapa dirinya membuka rekening baru di bank. Karena mereka memiliki pinjaman di bank untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu pun Matthew yang menyuruhnya, bukan inisiatif dia sendiri. Tujuan Matthew melakukan itu agar dia bisa meminjam uang lagi di bank yang baru. Tentu rencananya itu tidak berhasil karena masih memiliki pinjaman di bank lain. Biasanya kan ngeling ya, dari bank satu ke bank lainnya. Kalau masih ada hutang di tempat lain yang gak bakalan dipinjemin. Dan lebih parahnya lagi, yang nyicilin semua itu adalah Mary. Matthew tidak mau tahu karena semua itu atas nama Mary. Itulah yang kadang membuat Mary seperti orang linglung. Dia depresi sama tekanan dari pihak bank dan suaminya sendiri. Sedangkan Matthew nggak pernah mau diajak berunding. Jadi Matthew ini nggak mau minjem uang di bank atas namanya sendiri. Karena dia takut citra dia sebagai pengkhotbah jelek di mata masyarakat. Jadi seumpamanya ada debt collector datang, seolah-olah dia nggak mau tahu dan memarahi Mary. Something I did it. They all bounced. Started to write checks for expenses and. Pernah suatu ketika Matthew melakukan kesalahan. Mary menegurnya secara baik-baik. Matthew jelas tidak terima. Dia marah-marah sampai memecahkan vas bunga pemberian ibunya Mary, lalu menghajarnya. Matthew, he was overreacting. I have to be like that. Don't you challenge me in front of the kids. You are. Who's the head of this family? Pengacara keluarga Matthew mengatakan, kenapa saat itu kamu tidak melaporkan kepada polisi? Dan mana bukti visum dari dokter? Mary dengan santainya menjawab, karena aku nggak mau membuat image buruk tentang Matthew. Pengacara keluarga Matthew menyudutkan Mary. Gimana kami mau percaya? Surat keterangan dari dokter nggak ada, bukti foto nggak ada, saksi pun nggak ada. Dan bagaimana hakim bisa mempercayaimu? Bahkan semua orang waktu itu tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Matthew. Gimana enggak, orangnya ini sopan. Kalau khotbah
tentang keharmonisan rumah tangga. Jangankan orang lain, orang tua Matthew sendiri aja nggak percaya dengan apa yang diperbuat oleh Matthew terhadap Mary. Jadi anggapan keluarga Matthew ini, Mary mengada-ngada omongan seperti itu. Of course not. Abused by Matthew Winkler. What were recess for the weekend? Women all over the country care why the pastor's wife shot. She have a mental defect, financial problems. Was she molested? Was there? Namun untungnya di sidang terakhir, pengacara Mary memberikan bukti berupa kantong plastik yang isinya wig dan sepatu hak tinggi yang ia temukan dari kamar Mary. Ketika ditanya itu milik siapa, Mary menjawab barang itu milik dirinya, tapi Matthew lah yang membelikannya. Untuk apa? Untuk aku pakai saat berhubungan intim. Jadi Matthew ini memiliki kelainan gitu. Jika dia menolak, maka Matthew akan mengajarnya. Itulah yang Mary alami selama bertahun-tahun. Ibunya Matthew yang merasa malu mendengar pernyataan kali ini, dia keluar dari ruangan persidangan. I'll cut the brake lines on your car. You try me. Please. I'll just take a knife. Want me coming there? Hingga sampailah di malam sebelum kejadian. Saat itu putrinya yang masih bayi menangis terus-menerus. Matthew bangun dan berusaha untuk menyakitinya agar anak yang paling kecilnya itu bisa diam. Keributan pun terjadi di malam itu. You do it! Sick of this! Don't you ever lay your hands on... Shut up! Matthew melanjutkan tidurnya, sedangkan Mary yang kesal menghampiri Matthew dan mencoba untuk ngobrol secara baik-baik. Matthew? Tapi dengan tegas, Matthew menolak ajakan dari istrinya itu untuk berbicara secara baik-baik. Dengan keadaan kesal, Mary membawa senapan. Niat awalnya untuk nakut-nakutin aja, biar Matthew ini mau diajak ngobrol secara baik-baik mengenai permasalahan mereka. Tapi saat itu kakinya malah tersandung, sehingga menarik pelatuk di tangannya dan terjadilah aksi penembakan tersebut. Please, Matthew. Pada tanggal 8 Juni 2007, setelah 8 jam pertimbangan, juri memvonis Mary atas pembunuhan sukarela, yaitu bukan sebagai pembunuh berdarah dingin, melainkan seorang wanita yang diprovokasi setelah bertahun-tahun dilecehkan. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 210 hari penjara atau 7 bulan dengan kredit untuk 5 bulan yang dia habiskan di dalam penjara selama masa persidangan. Jadi Mary menjalani 2 bulan saja sisanya, karena para juri menilai itu merupakan naluri seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya, dan itu cukup menjadi pembenaran menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Thank you. I don't think. The killer gets away with the crime. Pada saat itu kasusnya menjadi kontroversi. Sebagian mendukung dan sebagian lagi tidak puas dengan keputusan hakim. Setelah keluar dari sel, Mary mendapatkan kembali hak asuh ketiga putrinya. Namun sepertinya Hannah masih membenci Mary atas kejadian tersebut. Dari luar, keluarga Matthew dan Mary tampak ideal. Suami yang terpandang, istri yang setia, anak-anak yang baik, dan rumah tangga religius. Tapi film ini menunjukkan bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan kenyataan di dalamnya. Banyak keluarga yang tampak bahagia ternyata menyimpan konflik yang begitu berat. Mary hidup dalam tekanan psikologis dan kontrol berlebihan dari suaminya. Itu menandakan bahwa kekerasan tidak selalu fisik, tapi juga bisa berupa emosional, verbal, dan manipulasi mental. Dan itu yang berbahaya. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi dirasakan oleh si korban. Dia menembak suaminya bukan karena dendam ataupun niat jahat, tapi karena akumulasi rasa sakit dan ketidakberdayaannya.
Pesan di sini sangat jelas. Jika seseorang tidak punya ruang untuk bersuara, dikhawatirkan suatu saat tekanan itu bisa saja meledak menjadi tragedi. Film ini bukan hanya sekedar kisah kriminal, tapi juga kritik sosial tentang bagaimana tekanan agama, budaya, dan citra publik bisa menjerat seseorang dalam hubungan beracun. Ini mengingatkan bahwa setiap orang berhak hidup dalam pernikahan yang sehat, penuh cinta, dan bebas dari ketakutan. Di sini saya menegaskan apa yang saya sampaikan bukan soal ajaran atau keyakinan, tapi lebih ke cerita nyata tentang luka batin seorang istri yang berujung pada sebuah tragedi.